Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NIM 2012-1037 dari kelas PGMI 4B. Pada video kali ini saya akan membuat video ulangan tengah semester pada mata kuliah konsep dasar sains. Yang pertama adalah gerak dan gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya, yang pertama, gaya gravitasi bumi. Adapun contoh gaya gravitasi bumi yaitu kita dapat berdiri tegak di bumi karena adanya gravitasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gaya yaitu gaya dorong dan gaya tarik. Adapun contoh dari gaya dorong, ketika kita mendorong atau menarik meja atau kursi. Adapun macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya otot yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot, misalnya ketika kita menarik pintu. Yang kedua, gaya gesek, di mana gaya yang terjadi karena bersentuhan dua permukaan benda. 3. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. 4. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. 5. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Contoh gaya pada listrik seperti teknologi yaitu televisi. Selanjutnya, materi dan perubahannya. Pengertian materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika. Contoh pada perubahan fisika yaitu es yang mencair, lilin yang meleleh. Yang kedua, perubahan kimia. Adapun contoh dari perubahan kimia yaitu singkong yang dapat menjadi tape dan juga kertas yang telah dibakar. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, padat, yaitu mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Contohnya adalah batu yang bentuknya akan menjadi tetap. Kedua, cair, yaitu mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Contoh benda cair yaitu air, gas. Dan ketika air dituangkan ke gelas, maka air tersebut akan membentuk gelas. Yang ketiga, gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Selanjutnya, usaha, energi, dan daya. Usaha adalah perubahan besar energi yang dimiliki benda. Adapun energi adalah kemampuan atau usaha perubahan tertentu. Dan daya adalah kecepatan melakukan suatu usaha atau perubahan energi. Contoh dari usaha tersendiri itu adalah atlet yang mengangkat besi atau barbel. Dan juga ketika kita mendorong sebuah mobil. Contoh dari energi yaitu energi listrik yang menghasilkan energi panas seperti setrika maupun penanak nasi. Contoh daya seperti AC, komputer ketika kita menyalakan AC maupun komputer. Selanjutnya, listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran dari elektron-elektron ke atom dari sebuah pengantar. Yang kedua, magnet.
magnet, yaitu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sama halnya magnet dengan magnet, maka mereka akan saling tertarik. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan-kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari. Di tata surya ada 8 benda langit yang mengelilinginya. Yang pertama matahari, kedua planet, ketiga komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, dan juga meteor. Matahari dikelilingi 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan ada 2. Yang pertama eksternal, di mana eksternal mencakup mengenai nutrisi, cahaya matahari, air, dan juga suhu. Yang kedua, faktor internal, yang dimana mencakup gen dan hormon. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, ovipar, yaitu bertelur. Contohnya ayam, ular, katak, dan burung. Yang kedua, vivipar, yaitu melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan sapi, kucing, dan kambing. Ketiga, ovivivipar, yang dimana bertelur dan melahirkan. Adapun contohnya yaitu buaya. Nah, inilah contoh metamorfosis sempurna dari katak dan kupu-kupu. Selanjutnya, sistem dalam kehidupan manusia. Adapun pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen ataupun fisik dan non-fisik yang berhubungan dan satu sama lain, yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Adapun macam-macam sistem dalam kehidupan manusia, yang pertama, sistem indera. Contohnya indera pengecap, indera pendengar, dan indera meraba. Yang kedua, sistem kardiovaskular, dan yang ketiga, sistem pernapasan. Keempat, sistem pencernaan. Kelima, sistem reproduksi. Keenam, sistem orogenital.